Halo Auto Lovers. Dari sekian banyak produsen otomotif saat ini, tentu saja Toyota menjadi salah satu brand raksasa yang sukses mengepung pasar internasional berkat penjualan kendaraannya yang sangat tinggi dengan segudang kelebihan yang dimiliki setiap produknya. Tapi tahu nggak sih, di tengah kesuksesannya, banyak yang tak mengetahui kalau perusahaan ini memiliki berbagai fakta menarik yang jarang diketahui. Penasaran apa-apa saja? Dalam segmen kali ini, Auto Populer bakal menyajikan ulasan mengenai beberapa fakta unik Toyota hingga bisa mentereng seperti sekarang. Dari yang pertama, kita bahas sejarah berdirinya Toyota. Perusahaan asal Jepang ini sendiri diketahui telah ada sejak tahun 1937. Orang di balik kesuksesan pabrik yang kini dikenal sebagai produsen mobil terbesar ini adalah Kiichiro Toyoda. Tapi tahu nggak sih, sebelum terjun pada sektor otomotif, rupanya Sakichi Toyoda yang merupakan ayah dari sang pendiri di bawah naungan Toyota Automatic Loom Works ternyata lebih dulu membuat mesin tenun di era tahun 1900-an. Singkat cerita, sepeninggal sang ayah, tongkat estafet perusahaan yang diberikan kepada Kiichiro Toyoda rupanya membuat dirinya berani mengambil langkah baru dan lebih tertarik untuk mendalami dunia kendaraan bermotor. Ia pun memilih terbang ke Eropa dan Amerika Serikat untuk menimba ilmu seputar dunia otomotif. Sepulang dari sana, keputusan yang diambil tidaklah sia-sia. Pria kelahiran 11 Juni 1894 ini sukses membuat produk mobil pertamanya di tahun 1935 yang diberi nama Toyota A1. Mobil ini sendiri diketahui hanya dibuat sebanyak 3 unit saja pada waktu itu. Sedangkan untuk tipe mobil sportnya sendiri baru lahir di tahun 70-an setelah sukses merilis Toyota Sport 800 di bawah bendera Toyota Motor Company. Sepeninggal Kiichiro di tahun 1952, Toyota terus mengalami peningkatan yang sangat pesat dan hingga kini menjadi salah satu produsen mobil-mobil terbaik di dunia. Sementara untuk di Indonesia sendiri, perusahaan ini baru hadir sejak tahun 1970-an. Produk pertama yang mengaspal di tanah air sendiri adalah Land Cruiser FJ Series yang dibeli oleh Kementerian Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa ketika itu. Hal menarik lainnya di balik popularitas nama Toyota dengan berbagai produk unggulan yang dibuatnya, itu semua tidak lepas dari strategi pemasaran yang digunakan demi menarik hati para konsumen untuk membeli produk buatannya. Selain telah memiliki dealer resmi yang tersebar di berbagai belahan dunia dan di Indonesia sendiri, tercatat sebanyak 348 dealer. Diketahui perusahaan dengan logo 3 buah lingkaran elips yang menyatu satu sama lain ini juga punya jurus jitu dengan memberikan potongan harga yang luar biasa dalam setiap pembelian produknya. Toyota juga menyasar seluruh kalangan, baik menengah ke bawah lewat produk unggulan seperti Toyota Avanza yang disebut-sebut sebagai mobil sejuta umat. Di kelas menengah kita bisa ambil contoh sedan sekelas Toyota Corolla Altis, dan di kelas Sultan produk unggulannya apalagi kalau bukan Toyota Alphard yang begitu sangat digandrungi kalangan artis hingga pejabat di Indonesia. Di tengah keterbatasan interaksi langsung dengan calon pembeli akibat dari pandemi yang masih menghantui dan aturan pembatasan sosial, demi mencapai target penjualan, Toyota tak tinggal diam menyiasati strategi marketingnya.
dengan memilih cara baru memanfaatkan penjualan berbasis online lewat platform Instagram, YouTube hingga masuk ke beberapa marketplace. Tentu saja, hal itu sangat selaras dan berdampak baik menyesuaikan dengan kondisi serba digital seperti saat ini. Dengan segudang cara pemasaran dan penjualan yang dilakukan oleh Toyota, tak mengherankan kalau dari segi penjualan produknya selalu saja terbilang sangat laris di pasaran. Di tahun 2020 sendiri, total kendaraan yang laku terjual di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 9,5 juta unit kendaraan. Itu sudah termasuk line up penjualan dari Hino dan Daihatsu. Atas pencapaian itu pula, Toyota berhasil menjadi pabrikan otomotif terlaris di dunia, sekaligus melengsarkan rival terdekatnya yang merupakan produsen asal Jerman, Volkswagen. Dari banyaknya penjualan yang berhasil diraup oleh Toyota, SUV Toyota RAV4 yang dibanderol setara 600 jutaan rupiah di negeri tirai bambu merupakan rilisan terlaris di dunia yang paling banyak dibeli oleh konsumen di tahun 2020. Dengan total mencapai lebih dari 994.000 unit. Penjualan terbesarnya berada di 3 pasar berbeda, yaitu Cina, Amerika Serikat, dan Eropa. Lalu bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Rupanya mobil keluaran Toyota yang paling banyak dibeli oleh masyarakat plus 62 berdasarkan data dari Gaikindo masih dipegang oleh Toyota Avanza yang mencatat angka penjualan di tahun 2020 sebanyak 31.883 unit. Apakah kamu salah satunya yang memiliki mobil tersebut? Fakta lain mengapa Toyota juga bisa besar dan bertahan seperti sekarang, tentu saja tak lepas dari kualitas produk buatannya. Berbagai fitur berteknologi tinggi pun salah satunya lewat Toyota Safety Sense, dikenal sebagai fitur keselamatan dan keamanan berkendara yang mampu meminimalisir resiko kecelakaan. Menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki beberapa produk buatannya. Di tengah meningkat pesatnya perkembangan teknologi di sektor otomotif dan segudang pengalaman yang dimiliki oleh tim yang terlibat dalam proses pembuatan kendaraan, Toyota juga menyiapkan kenyamanan dalam berkendara. Dengan berbagai fitur hiburan menarik pada setiap produk buatannya yang siap memanjakan perjalanan kamu semua bersama keluarga ataupun kerabat. Tak cuma itu saja, biaya perawatan dan harga suku cadangnya juga terbilang masih cukup terjangkau, menyesuaikan dengan kelas kendaraan yang dimiliki oleh para konsumen. Alasan lain yang menjadi pertimbangan konsumen memilih mobil pabrikan Toyota sebagai moda transportasi, tak lepas dari banyaknya bengkel-bengkel resmi yang tersebar di penjuru negeri. Jadi kalau ngalamin masalah teknis pada mobil kesayangan, tak perlu pusing, asal tetap ada cuan. Di sisi lain, bukti nyata kalau kualitas produk Toyota dari masa ke masa bukan kaleng-kaleng. Bisa kamu lihat sendiri dari masih banyaknya mobil-mobil jadul Toyota yang masih garang mengaspal di jalan raya. Apakah di antara kamu ada yang mengoleksinya? Sebutkan di kolom komentar ya, Auto Lovers. Dan yang terakhir, satu alasan mengapa produk buatan Toyota selalu saja menghadirkan mobil-mobil modern berteknologi canggih. Usut punya usut, pabrikan yang telah ada selama 84 tahun ini ternyata menyisipkan dana fantastis untuk biaya riset dan pengembangan segala hal yang menyangkut produk buatannya. Tak tanggung-tanggung Auto Lovers, diketahui investasi dana sebesar 1 juta US dollar atau setara 14 miliar rupiah dalam hitungan jam dikeluarkan demi mampu menghasilkan teknologi canggih yang berbeda daripada pesaingnya.
Wah, kalau dikaliin 1 tahun, ada berapa banyak dana tuh yang dikeluarkan? Kalikan sendiri saja ya.